Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Saya Gita Ayu pada pagi hari ini pendengar di edisi Minggu di 20 April 2025 menemani Anda lintas Sumeneb Pagi. Baik, di Mutiara Pagi hari ini kita sudah bersama Kiai Haji Ali Sabit Habibi, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Mahasinul Akhlak Somperaja Tengkina Larangan Ganding Sumeneb dan juga Wakil Rois Suriah MWCNU Kecamatan Ganding Kabupaten Sumeneb. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Mbak Gita Ayu juga demikian, juga pemirsa dimanapun saja berada. Insya Allah, insya Allah. Baik, pagi hari ini kita akan diskusi, share ilmu juga pendengar terkait dengan topik ya yang akan kita bahas kurang lebih selama 1 jam ke depan, yaitu orang yang paling utama Islam dan imannya. Nah, eh, ini kita em, butuh tahu begitu ya. Kita selama ini menjadi Muslim karena karena orang tua kita begitu ya, Ustadz Ali Sabit ya. Tapi kita juga butuh tahu seperti apa orang yang paling utama dalam Islam dan bagaimana iman yang kita eh, ini ya, yang kita jaga supaya istiqomah dan menjadikan kita Muslim sebaik-baiknya. Sebelum diskusi ya nanti di 3 jalur telepon kita mendengarkan dulu tausiah dari Kiai Hali. Silakan terkait dengan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pendengar setia RRI Sumeneb dimanapun saja berada, alhamdulillah pagi ini saya Al-Fakir Ali Sabit Habibi bisa menyapa dan ngaji bareng bersama kalian semua. Semoga kita semua di pagi ini dan seterusnya diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dunia akhirat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya, dan barangkali di antara kalian masih jomblo, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat didatangkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, insyaallah. Dan semoga kita semua menjadi orang mukmin yang paling afdal, yang paling utama Islam dan imannya. Yang mana ini menjadi topik Mutiara Pagi pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa di mana saja berada, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdalul mu'minina islama man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa afdalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa." Kanjeng Nabi bersabda, orang mukmin yang paling utama Islamnya, yang paling top Islamnya ialah orang yang mana orang-orang Islam yang lain selamat dari gangguan lisannya, selamat dari gangguan tangannya. Ini adalah orang mukmin yang paling top Islamnya. Pertama, orang-orang Islam yang lain selamat dari gangguan lisannya, selamat dari gangguan tangannya.
Sedangkan wa afdalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Para pemirsa RRI Sumeneb dimanapun saja berada, selanjutnya akan saya jelaskan secara rinci mengenai hadis Nabi yang menjelaskan tentang orang mukmin yang paling utama Islamnya dan orang mukmin yang paling utama imannya. Yang pertama, orang mukmin yang paling utama Islamnya adalah harus memenuhi dua syarat di sini. Pertama, orang-orang Islam yang lain selamat dari gangguan lisannya. La yadkuruhum illa bi khairin. Kita tidak membicarakan orang-orang Islam yang lain kecuali dengan kebaikan. Tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Kita membicarakan mereka dengan pembicaraan yang baik-baik. Kita tidak mencaci mereka. Tidak menggunjing mereka. Berarti orang yang suka menggunjing orang lain, orang yang suka mencaci maki orang lain, tidak termasuk orang mukmin yang paling bagus, yang paling top Islamnya. Tidak pernah mengadu domba dan tidak memprovokasi umat untuk melakukan sebuah kemungkaran. Misalkan ngajak perang sesama muslimnya. Ini termasuk memprovokasi, termasuk at-tahris bainan nas, di mana jika ini dikerjakan oleh orang Islam, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang paling utama Islamnya. Ketika kita mendengar sebuah kejelekan orang lain, maka kita menjaga lisan kita. Tidak membicarakan kejelekan orang lain tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Waliyadzubillah, apabila mendengar kejelekan salah satu saudaranya, salah satu temannya, maka dia dengan perasaan gembira menyebarkan kepada orang-orang lain. Ini yang pertama. Selamat dari gangguan lisannya. Yang kedua adalah wa min yadihi, orang-orang Islam yang lain selamat dari gangguan tangannya. Fala ya'tadi alaihim bidarbi wal awil jari aw hdil mal. Tangannya tidak digunakan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Tidak digunakan untuk memukul orang lain. Tidak digunakan untuk melukai orang lain. Tidak digunakan untuk mengambil hartanya orang lain. Misal di saat kita pergi ke masjid, misalkan sandal yang dimiliki kita jelek, setelah pulang kita mengambil sandal orang lain yang bagus misalkan. Dengan berdalih utma sofa wadak makadar, ambil yang baik, buang yang jelek. Ini namanya penyalahgunaan dalil. Nah ini. Para pemirsa RRI Sumeneb yang budiman, dimanapun saja berada, maka ketika orang lain selamat dari gangguan tangan kita, selamat dari gangguan lisan kita, maka kita termasuk orang Islam yang sebenar-benarnya. Dan berdasarkan hadis ini diketahui bahwasanya orang Islam yang mana orang-orang yang lain tidak selamat dari gangguan lisannya, tidak selamat dari gangguan tangannya, maka bukanlah orang Islam yang sebenarnya, bukan umat Islam yang paling utama. Kemudian selanjutnya mari kita ikuti tentang orang mukmin yang paling utama imannya. Orang mukmin yang paling utama imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya, afdaluhum khuluqa. Sama saja akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala atau akhlak kepada sesama manusia.
Yang dimaksud kita itu bagus akhlaknya bersama Allah tuh bagaimana? Pertama, ar-ridha bi qadaillah wa qadarih, ridha rela terhadap qada dan qadar Allah, rela terhadap keputusan dan kepastian di Allah Subhanahu wa taala. Misal kita menanam padi, sudah kita rawat, kita beri pupuk, kita siram, kita airi dengan susah payah, ternyata ketika panen ternyata padinya rusak. Kita tidak protes, kita ridha kepada keputusan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akhlak kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana jika dikerjakan maka kita akan termasuk orang yang paling top imannya. Yang kedua adalah as-sabru wal hamdu indal bala, sabar dan tetap memuji pada Allah ketika kita mendapatkan bencana. Yang ketiga, asyukru indan nikmah, bersyukur ketika mendapat kenikmatan. Nah, sekarang ini ya, Mbak Gita Ayu, sebagian masyarakat itu, sebagian umat Islam itu ketika dapat musibah, banyak yang berhasil. Berhasil dalam artian bisa sabar. Tapi banyak yang tidak bisa bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Juga sebagian dari kita itu karena seringkali kata orang Madura ketika berjalan adanya melihat ke atas, maka tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita oleh kajian Nabi Muhammad SAW sudah diajarkan bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur. Kata Nabi, sabda Nabi, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddil alaihi fil mali wal khalqi falyandur ila man huwa asfalu minhu." Apabila salah satu kalian melihat orang lain lebih unggul hartanya, lebih unggul rupanya, maka supaya bisa bersyukur, lihatlah orang yang lebih sedikit hartanya, lihatlah orang yang lebih buruk, yang lebih jelek rupanya. Kalau dalam urusan rupa kita melihat orang yang lebih tampan, maka akan berusaha untuk menjadi tampan juga, bahkan lebih tampan. Sehingga bisa jadi ada wanita yang menghabiskan skincare dan sejenisnya dalam sebulan sampai berpuluh-puluh juta hanya demi untuk bisa lebih unggul daripada orang yang lain. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah akhlak bersama sesama manusia. Bagaimana caranya supaya kita bisa baik akhlaknya kepada mereka? Yang pertama adalah kaful adza anhum. Kita tidak menyakiti orang lain. Kita tidak mengganggu orang lain. Ini adalah akhlak baik kita kepada semua manusia. Yang kedua adalah tolaqatul wajhi. Muka yang berseri-seri ketika kita berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan kerabat, berjumpa dengan teman, berjumpa dengan siapapun saja, muka kita berseri-seri. Muka berseri-seri ini adalah termasuk akhlak yang baik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kanjeng Nabi pernah bersabda, "Innakum la tas'aunan nasa bi amwalikum, walakin yasauhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sungguh kalian semua tidak akan mencukupi semua manusia yang ada di dunia ini menggunakan harta-harta kalian. Sebanyak apapun harta kalian, 10 triliun, 20 triliun, disedekahkan kepada semua manusia di dunia ini tidak akan mencukupi. Walakin yasauhum minkum bastul wajhi
wa husnul khuluq. Tapi yang bisa mencukupi kepada mereka diri kalian ialah muka yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Lainul kalam, juga ketika kita berbicara dengan lemah lembut, tidak kasar, tidak mencaci maki, lunak, sehingga enak didengar dan membuat pendengar merasa senang. Wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dan lain sebagainya. Wadul ata' fihim asabri ala adhahum, juga kita sering berdoa kepada mereka, suka berdoa pada mereka, bersedekah pada mereka, bersama kita itu sabar atas gangguan dari mereka. Ketika kita disakiti mereka tidak membalas dengan menyakiti, maka fakamalul iman yujibu husnal khuluq wal ihsana ilan nasi kafah. Iman yang sempurna akan menyebabkan menetapkan akhlak yang baik dan berbuat baik kepada semua manusia. Ini adalah bisa dikatakan ciri-ciri atau tanda-tandanya orang mukmin yang paling utama Islamnya dan orang mukmin yang paling utama imannya. Demikian Mbak Gita Ayu untuk sementara, dan nanti kita bisa sambung kembali. Terima kasih. Oke, baik pendengar, saya undang Anda silakan yang ingin bergabung ya di line telepon kami 66536662317 kode area 0328 atau 081133450101 pendengar. Pagi hari ini Anda bisa bergabung ya, berdiskusi di 3 jalur telepon kami ya, terkait dengan topik yang kita bicarakan, yaitu orang yang paling utama Islam dan imannya. Tadi sudah dijelaskan pendengar, kalau menurut Kiai tadi yang paling utama Islamnya yaitu dari lisan dan tangannya begitu ya. Kemudian dari Ya, iman. maksudnya begini Mbak Gita. Eh, orang-orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangan kita. Nih. Oke. Itu Namanya yang ya. sudah ada yang bergabung nih. Pada Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Dengan Putra Setia di Tanduk Ras. Bapak Putra di Raas. Kita bersama Kiai Ali Sabit. Silakan, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal dari Tanduk Ras ini Pak Kiai. Baik. Ya. Salamullah juga dari saya. Saya di bulan puasa kemarin 3 hari 3 malam saya ada di Raas ya. Oh, di Ras mana Pak Kiai? Eh, di Raas desa apa saya lupa. Saya ngisi acara di sana malam 23 Ramadan dan malam 24 Ramadan. Karena kapalnya pada tanggal 24 tidak ada, maka saya pulang tanggal 25 Ramadan. Nah, Ya, itu ya. itu ada 9 desa Pak Kiai. Mm. Ya, saya mau Ya. Kiai. Baik, silakan. Ini kan masalah keutamaan Islam dan iman. Kalau kita menetapkan satu keimanan, apakah juga termasuk di kategori tentang keutamaan Islam ini Pak Kiai? Maaf, gini ya, saudara saya di Ras, ini topiknya bukan tentang keutamaan Islam, tapi tentang orang mukmin yang paling utama Islamnya dan orang mukmin yang paling utama imannya. Iya. Baik. Iya, yang saya tanyakan. Pertanyaannya, ini kan saya juga pernah dengar selamatul insan bil lisan. Seseorang itu akan selamat apabila menjaga lisannya, lidah atau lisan. Jadi kenapa orang itu kok tidak mengerti tentang hadis tersebut Pak Kiai? Apakah
hadir hadis tersebut, orang itu masih belum banyak tahu ini Pak Kiai. Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Putra di Raas. Oke, bisa langsung ditanggapi barangkali, silakan. Ya, pertanyaan bagus sekali dari Bapak Putra di Raas ya. Bapak Putra tadi sempat menyampaikan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan ya. Bahwa selamatnya manusia adalah di dalam menjaga lisannya. Nah ini. Yang dikatakan tadi itu kenapa masih banyak sekali umat Islam yang tidak bisa menjaga lisannya. Nah ini. Padahal Kanjeng Nabi sudah jelas-jelas menyampaikan bahwasanya al-muslim man salim al-muslimina min yadihi wa lisani. Orang Islam yang sebenarnya, orang Islam yang sebenarnya ialah orang Islam yang mana orang-orang Islam yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Nah ini. Kenapa masih ada ya ternyata yang tidak mampu menjaga lisannya, masih suka mencaci maki orang lain, masih suka mengolok-olok orang lain, padahal sudah jelas juga dalam Al-Qur'an firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yash'uru qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Kaum laki-laki tidak boleh menghina, mencaci laki-laki lain. Karena bisa jadi yang dicaci lebih baik daripada yang mencaci. Demikian juga wanita tidak boleh menghina, mencaci wanita lain. Karena bisa jadi yang dicaci lebih baik daripada yang mencaci. Nah ini. Juga masih banyak juga yang suka menggunjing orang lain. Lisannya tidak dijaga dari berwibah, membicarakan kejelekan orang lain. Nah ini. Padahal jelas bahwasanya orang yang suka berwibah, menggunjing kejelekan orang lain, maka amal kebaikan orang yang menggunjing diberikan kepada orang yang digunjing. Nah ini. Bahkan sampai Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa dosanya wibah itu lebih berat daripada dosanya zina. Masih banyak orang yang berdusta, masih banyak orang yang lisannya tidak bisa dijaga sehingga ada manusia itu dibunuh gara-gara lisannya. Tentunya hal ini terjadi ya karena bukan mereka tidak tahu, tapi karena mereka itu tidak memikirkan akibat dari ucapan-ucapan lisannya yang menyakiti orang lain, yang mengganggu orang lain, yang membuat mereka itu terjumus ke jurang api neraka. Nah ini. Jadi Bapak Putra di Raas, ya, mereka itu kadang bukannya tidak tahu, tapi mereka itu tahu sebenarnya, tapi kadang mereka itu dalam keadaan mengikuti hawa nafsunya, menuruti kesenangan nafsunya, sehingga tidak mampu mengendalikan lisannya untuk berbuat atau untuk mengucapkan sesuatu yang menyebabkan orang lain tersakiti dan terganggu. Mungkin itu dulu Mbak Gita Ayu ya, sementara dari saya bisa disambung lagi nanti. Oke, baik. Sudah terjawab pertanyaan dari Pak Putra Setia di Raas, mendengar. Untuk Anda yang mendengarkan siaran ini dari kepulauan lain barangkali bergabung ya di 3 jalur telepon 665 396 662 317 kode area 0328 atau 081133455101. Kalau Kiai Ali tadi sudah menyebutkan implementasi begitu ya dari Islam dan iman yang paling utama bagi Muslim. Menurut Kiai sendiri mana yang diutamakan terlebih dahulu? Kalau tadi contohnya dalam eh, Islam itu selamat ya dari tangan dan lisannya. Kemudian kalau dalam Islam itu selain akhlak yaitu bagaimana kita
pentingnya untuk bersyukur ya tadi kayak ya. Ini mana yang wajib kita utamakan terlebih dahulu? Tindakan atau memang apa yang ada di dalam hati? Oke. Ya, terima kasih. Ya, pertama apa namanya? Iman itu kan kepercayaan hati, keyakinan hati. Ya tentunya menurut saya itu didahulukan apa namanya ini dulu imannya dulu nah ini. Ya, imannya dulu, iman baru Islam gitu kan? Ya kan? Iman baru Islam nah ini. Nah Islam itu kan apa namanya pengejawantahan daripada iman nah ini. Mengerjakan rukun Islam yang 5 itu kita akan harus punya keyakinan, harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala, percaya adanya Allah, kemudian juga iman kepada utusan-utusan Allah, pada malaikat, kitab Allah, kemudian kepada hari kiamat dan qada dan qadar ini. Baik. Baik, berarti memang apa yang di dalam hati itu yang kita harus jaga terlebih dahulu kayak ya sebagai pondasi. Ya, insya Allah kalau hatinya baik maka kelakuan kita juga akan baik. Oke, baik. Ini ada kembali yang menelpon hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Om Boang Marengan. Baik, Pak Boang di Marengan. Silakan kita bersama Kiai Ali. Yang ingin didiskusikan barangkali Pak Boang. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Boang. Saya sering mendengar di siaran radio menyiarkan aibnya seseorang. Misalnya, si Fulan ditangkap karena korupsi 3 miliar misalnya. Seseorang ditangkap karena mencuri sepeda motor dan lain-lain sebagainya. Itu kan aibnya seseorang. Baik. Apakah yang menyiarkan itu berdosa Pak Kiai? Oke. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita langsung di roasting oleh Pak Boang. Silakan pertanyaannya. Jawabannya, Kiai. Ya, terima kasih. Itu kaitannya dengan apa namanya? Mungkin dengan wartawan ya, juga mungkin dengan Mbak Gita Ayu juga sebagai penyiar ya. Nah ini. Jadi begini Bapak Boang di Marengan ya. Jikalau dalam penyiarannya itu menyebutkan nama apa namanya jelas-jelas menuju pada seorang, namanya jelas ya kan. Itu ya termasuk wibah juga, termasuk wibah nih. Kecuali orang tersebut memang sudah terang-terangan berbuat kejelekan, berbuat kejahatan ini. Sehingga diungkapkan kepada halayak ramai, tujuannya adalah bukan untuk menjelekkan sebenarnya, tapi supaya orang lain bisa hati-hati, waspada kepada mereka. Nah ini. Jadi kalau tujuannya seperti itu, maka tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan orang itu memang sudah terang-terangan di dalam berbuat kejelekan, nah, ini sudah terang-terang berkejelekan, sehingga apa namanya membicarakan aib orang lain, kejelekan orang lain, ya apabila orang lain itu memang sudah terang-terangan. Contoh ya seperti misalkan dia itu mencuri sepeda motor di tempat yang ramai. Ini namanya kan terang-terangan, nah ini sudah tidak sembunyi-sembunyi ini. Ya, tidak sembunyi-sembunyi. Berbuat jahatnya itu, buat jeleknya itu sudah di keramaian, nah ini. Atau ada orang yang apa namanya pacaran atau selingkuh di taman bunga misalkan itu kan terang-terangan, nah ini. Nah, apa namanya membicarakan kejelekan orang yang berbuat maksiat yang terang-terangan itu tidak termasuk wibah, tidak termasuk wibah. Nah ini. Dan seperti berita-berita yang ada di media sosial atau di koran atau di televisi ya tentang bahwasanya si A begini ya itu kalau memang dia itu ya tadi kembali yang tadi ya kalau memang apa namanya dia itu terang-terangan dalam berbuat kejahatannya maka tidak termasuk wibah. Atau
apa namanya, dia itu mengungkapkan, menceritakan hal itu ketika di pengadilan misalkan, tidak masalah juga. Nah ini, itu sementara diri saya silakan Pak, apa namanya, kepada Mbak Gita Ayu untuk menyampaikan kepada Bapak Am, kalau memang masih belum apa, belum menerima, ya bisa dipertajam lagi ini. Baik. Terima kasih Kiai sudah terjawab dari Pak Boang di Marengan ya. Kalau memang informasi-informasi yang kita sampaikan selain kredibel, tujuannya juga mengedukasi masyarakat. Baik, saya undang Anda kembali. Silakan dua penelpon kita ya pada pagi hari ini pendengar di 081133345101. SMS dan WhatsApp saya juga undang. Ya ini dari Ibu Taflah di Pakong. Assalamualaikum. Untuk mempertahankan keutamaan Islam dan keimanan cukuplah hanya dengan oh ini ya. Untuk mempertahankan keutamaan Islam dan keimanan, apakah cukup hanya dengan menjaga hablum minallah dan hablum minannas? Mohon pencerahannya. Silakan. Oke. Terima kasih ya. Ini kan disampaikan tadi, afdalul mukminin Islam, ya. Orang mukmin yang paling utama Islamnya. Afdalul mukminina imana. Orang mukmin yang paling utama imannya. Tentunya ya, kita itu ya harus sholat juga, ya sholat. Bukan berarti hanya cukup dengan menjaga hati kita, ya. Kemudian juga hanya cukup dengan berbuat baik pada manusia saja, misalkan, ya, ya tidak. Tapi hablum minallah juga dikerjakan. Sholatnya kita kerjakan, puasa Ramadan, bayar zakatnya. Jadi itu, dan juga tentunya hubungan dengan sama manusia kita baik. Nah ini. Karena memang Kanjeng Nabi itu menyampaikan ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyital hasan tamhuwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pertama Nabi bersabda ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kau dimanapun saja kau berada. Tapi kalau suatu ketika berbuat salah, maka iringi dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus kejelekan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Berarti dua. Kalau kedua-duanya ini tidak dikerjakan, maka timpang. Ya. Jadi harus kedua-duanya. Hubungan dengan Allah baik, dengan masyarakat juga baik. Begitu Mbak Gita Ayu. Baik. Oke, sudah terjawab dari Pakong ya, Ibu Tafla yang bergabung melalui WhatsApp. Saya juga undang Anda melalui WhatsApp, SMS juga ya pendengar, telepon. Kita masih punya waktu hari ini. Dan oke, ini kalau ngobrol terkait keutamaan yang paling utama begitu ya dari Muslim selain Islam dan imannya, karena kita kebanyakan itu Ustadz ini menurut data ya kayak ya berdasarkan survei di Indonesia Muslim Report yang diterbitkan oleh Avara Research pada 2019 pendengar hanya sekitar 38,9% umat Muslim di Indonesia yang menunaikan sholat 5 waktu. Jadi ini relate ya, ini kaitannya dengan Kiai yang menyebutkan tadi bahwa yang fondasi awal itu adalah imannya begitu ya Kiai. Karena banyak dari kita yang memang lahir tiba-tiba Islam begitu, tanpa kita mengetahui atau belajar ilmunya. Apalagi ini sudah ada risetnya nih Kiai. Kalau kurang dari 40% nih ternyata umat Muslim Yang yang tidak sholat ya, yang tidak sholat ya, yang yang tidak sholat sholat. hanya di bawah 40% se-Indonesia. Oh ya, Muslim. Padahal kita mayoritas umat Muslim ya, mayoritas ya. Muslim di dunia nih. Ini gimana pendapat Kiai tentang hal ini? Ya, terima kasih. Ya, itu mungkin surveinya memang benar ya. Ya, ya, namanya survei ya. Itu kan berita, Mbak ya. Itu Mbak Gita itu kan berita, berita tentang umat Islam yang sholat di Indonesia itu sekian persen. Itu bisa benar, bisa salah tuh kan beritanya kan, ya kan. Nah, misalkan benar, kita eh, coba melihat atau menoleh kanan kiri saudara dan tetangga kita. Nah,
Kalau di pedesaan, di daerah saya, alhamdulillah ya, bisa dikatakan mayoritas itu melakukan sholat. Kecuali remaja-remaja itu, nah ini. Pemuda-pemuda itu ada sebagian kecil yang ketika saya tanya itu sholatnya paling hanya maghrib dan isya saja, zuhur, asar, subuh tidak sholat, nah ini, tidak sholat. Pernah saya ada tanya langsung, ya, saya langsung, kamu tadi malam sholat, subuhnya tadi sholat, enggak, zuhurnya enggak, asar enggak, maghrib sholat, isya sholat, di qada enggak, nah ini. Nah, jadi apa namanya, apalagi di perkotaan nih. Ya. Di perkotaan itu kan bagi Tayu hidupnya di kota ya. Itu kan bisa terutama dari remaja-remaja ini. Nah, tapi dengan demikian apa namanya, jika ini memang demikian maka kita perlu ada semacam pendekatan kepada mereka bahwasanya sholat itu sangat penting sekali. Nah ini sangat penting sekali karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama, menegakkan agama. Jika meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agama. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya kedudukan sholat dalam agama itu seperti kedudukan kepala dalam tubuh manusia, Mbak. Manusia itu ya, kalau tidak punya tangan, ada kepalanya ada, tangannya ada, kakinya ada. Itu tetap dikatakan manusia apa bukan, Mbak kita? Ya. Manusia kan ya? Tapi kalau orang tidak ada kepalanya, maka dia bukan manusia. Bisa hidup Kata, iya. Nah, genderuwo namanya itu, nah ini. Genderuwo, nah ini. Ya begitu Mbak kita. Iya, baik. Ini em, kalau melihat data ini sedikit miris gitu ya, Kiai. Cuman Iya. kita pagi hari ini begitu sama-sama diingatkan bagaimana kita menjadi Muslim yang salah satu keutamanya tadi beberapa sudah disebutkan oleh Kiai, selain ini ya selamat dari tindakan lisan dan tangan, bagaimana kita juga menjaga akidah nih ya Kiai ya. Apalagi Iya. datanya luar biasa dan kalau memang itu rata-rata anak muda, padahal mereka ini estafet gitu ya, penerus dari generasi setelahnya, selanjutnya begitu. Ini kalau kalau dari mereka tidak sadar gitu. Ini agak repot juga kalau kita melihat secara ini ya panjang perjalanan umat muslim nantinya begitu kayaknya. Karena memang mereka nanti yang menentukan nih, para pemuda-pemuda yang menentukan Islam ke depannya. Ya. Dan ini adalah tugas kita bersama untuk saling menasehati dan saling mengingatkan. Nah ini. Karena tugas kita adalah menyampaikan, ya kan? Menyampaikan. Tugas kita wa inna ma'alaikal walau, ya. Wa inna ma'alaikal walau. Tugas kamu Muhammad hanya menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabtah walakin Allah yahdi man yasha. Ya. Sungguh engkau Muhammad tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang bisa. Nah ini. Waktu itu kan asbun nuzulnya adalah Nabi Muhammad itu sangat ingin sekali bagaimana Abu Talib pamannya itu masuk Islam. Islam. Tapi Allah menyampaikan innaka la tahdi man ahbabtah. Sehingga dengan demikian maka yang penting kita jangan putus asa ya untuk selalu mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran semampu kita. Nah ini semampu kita. Nah ini karena yang berhidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun walaupun demikian bagi kita Ayu, kita tidak boleh merasa lebih baik dari mereka yang tidak sholat. Nah ini tidak boleh. Karena mudah bagi Allah untuk merubah mereka menjadi orang yang lebih baik dari kita. Dan juga mudah bagi Allah untuk merubah kita untuk menjadi orang yang tidak baik. Nah ini, tapi semoga saja kita semua ya para pemirsa di rumah,
keluarga kita, turunan kita, para santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala ditetapkan imannya, dan semakin hari semakin bertambah umur, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin dijadikan orang yang lebih baik daripada hari-hari dan waktu yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Ya, ini waktu kita terbatas sekali. Mungkin Kiai terakhir, karena ini saya selalu penasaran begitu ya dengan hal ini. Ini terakhir, mungkin bisa dijawab singkat, Kiai. Tadi juga sempat disentil, kita itu kebanyakan ingat pada Allah ketika kita susah ya. Kemudian ketika kita senang kita lupa bersyukur, Kiai. Nah, kenapa? Kenapa manusia itu demikian? Pada saat yang senang-senang kita itu lupa, padahal kita sedang diberi nikmat begitu. Nah, ini sebenarnya akhirnya menjerumuskan kita ketika kita happy, ketika kita senang, wah, kita ketika kita senang, punya harta, punya kuasa, justru kita dengan gampang melakukan kezaliman. Kenapa? Kita justru ingatnya ketika susah, senangnya justru lupa. Kira-kira kayak. Ya, terima kasih. Karena memang itulah karakter manusia ya. Di dalam firman Allah ya, banyak ayat yang menjelaskan demikian. Tapi bisa lupa ayatnya, bahwa manusia itu ketika diberi musibah, wah itu sejadahnya dihamparkan, ya, sholat, tasbihnya dipegang, wiridan terus. Nah ini ya, ketika misalkan hutangnya banyak, ya apalah saja lah, yang penting ketika susah itu pasti ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyaknya begitu. Nah ini ya. Ya pun demikian. Tapi iya, tapi ketika susahnya sudah dihilangkan oleh Allah, maka kembali ke pengaturan awal lagi. Nah ini. Itu memang kebanyakan manusia demikian. Nah ini, dan itu sebagaimana memang yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al-Quran bagi ta'ayunah ini. Maka kita sebagai hamba Allah itu memang yang paling baik adalah kapanpun saja, dimanapun saja, dalam kondisi apapun saja, kita tidak boleh berubah, harus tetap selalu istiqamah ya, istiqamah terus menerus kita berusaha untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada hubungan kita dengan Allah, sesama manusia juga sama kadang. Nah ini, ya, ketika masih susah, mungkin ada tetangga atau kerabatnya Mbak Gita Ayu mendatangi Mbak Gita Ayu, merengek-rengek ya, bahkan sampai menangis. Tapi di saat mereka sudah menjadi orang yang jaya, orang yang pocu kata orang Madura, mereka tuh lupa kepada Mbak Gita Ayu. Nah ini, bahkan lupa bahwasanya mereka punya hutang pada Mbak Gita Ayu. Nah ini itu memang bisa dikatakan ya salah satu sifat manusia memang demikian. Nah ini karakter manusia ya demikian. Iya betul ya, cuma kita berusaha bagaimana kita tidak seperti mereka begitu. Nah ya. Amin, insyaallah. Dan pendengar, obrolan kita, diskusi kita, tausiah hari ini oleh Kiai Ali Sabit Habibi, ini mengingatkan kita semua ya, bahwasanya sebenarnya siapa sih yang bisa menjamin keselamatan kita kecuali rahmat dari Allah begitu ya, Kiai ya. Dan ya, kita juga digolongkan pada umat dalam keadaan sebaik-baiknya insyaallah. Amin. Ya tentunya juga ya dengan memperbanyak baca sholawat, Mbak. Ya. Baik. Terima kasih. Karena orang yang banyak baca sholawat itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. 1 sholawat 10 rahmat dari Allah tuh. Baik, terima kasih kembali diingatkan Kiai, dan insyaallah ini menjadi pahala jariah bagi Kiai ya hari ini. Amin. Allahumma amin. Semoga kita di Mutiara Pagi bisa bertemu kembali Kiai dalam segmen lainnya. Ya, amin. Dengan tujuan syiar Islam. Ya. Untuk sama-sama mengingatkan, sama-sama muhasabah. Terima kasih Kiai Ali Sabit. Ya, sama-sama Mbak, sama-sama. Untuk waktu dan kesempatannya, saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.